Memiliki latar belakang seorang mantan tukang parkir liar. Wah, ini ya dahsyat nih ya latar belakangnya ya. Beliau bergabung di bisnis ini pada bulan Juli 2019 dan saat ini sudah mencapai posisi bronze agency. Langsung saja teman-teman semua kita sambut Pak Tulus Kodrata. Selamat malam Pak Tulus. Oke, selamat malam Pak Pran dan selamat malam teman-teman semuanya ya. Jadi Oke. ya. Ya, Pak Tulus, teman-teman tentu ingin kenal Pak Tulus lebih dalam nih, sama seperti Pak Abdul tadi. Oke. Boleh diceritakan apa yang menjadi kesibukan Pak Tulus sebelum kenal dengan Tria Network nih dulunya. Silakan Ya. Pak Abdul, Pak Tulus. Baik, terima kasih Pak Pran atas waktunya ya. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan salam kepada teman-teman dimanapun Anda berada, Tri-Eye Nasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Semoga kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa dan dipenuhi oleh keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman Tri-Eye Nasional yang saya hormati, jadi saya awal ditawarkan di bisnis ini memang saya tidak terlalu tertarik karena saya tiba-tiba ditawarkan marketing plan-nya tanpa ada A, I, U, E, O, jadi saya merasa tidak paham. Nah, soalnya kan saya cuman waktu itu saya masih kerja di Bali waktu itu. Karena sebelum begitu saya lulus SMA tahun 2010, saya langsung nyoba di Angkatan Udara, saya gagal 3 kali pantohir sampai di Solo, 3 kali bolak-balik Solo Lombok, Solo Lombok, Solo Lombok, gagal terus. Kemudian saya buang diri ke Malaysia 2 tahun setengah, kemudian balik langsung merantau ke Bali. Waktu itu saya hampir 4 tahunan di Bali. Nah, di tahun 2017, bulan Juli 2017 di Bali, saya ketemu sama seorang kerabat kerja. Waktu itu saya lagi kerja di salah satu retail miliknya orang Bali ya. Dan satu retail, dan saya ditawarkan marketing plan-nya langsung. Jadi saya bingung, wah ini apa ini bulat-bulat. Nah, saya bingung. Jadi saya waktu itu lagi ngasir ya, jadi saya enggak begitu peduli. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian saya resign di Bali. Saya pulang ke Lombok. Begitu saya 2 tahun setelah resign di Bali, waktu itu kalau enggak salah menjelang pemilihan presiden waktu itu ya, datang kakak kelas saya, langsung menawarkan program ini dan saya dicari, kata istri saya dicari sama kakak kelas ini sampai 5 kali. Sampai 5 kali, tapi ketemunya yang keenam kali saya ketemu sama beliau. Langsung saya ditawarkan program ini, tapi saat itu saya betul-betul minus, tidak ada keuangan sedikit pun. Satu rumah saya nyewa waktu itu, anak kecil 2 orang, cowok-cowok semua, ada yang 3 tahun dan ada yang 1 tahun anak saya, jadi saya terpaksa menolak secara halus. Nah, tetapi kebetulan kakak kelas saya itu ngeribon istilahnya, dia ngajak misan saya. Misan saya ini adalah salah seorang guru ngaji yang sangat mumpuni di kampung kami, jadi beliau punya power, beliau punya figur lah istilahnya, dan beliaulah yang mengajak saya. Awal beliau mengajak saya, padahal duluan saya dipresentasikan, tetapi duluan beliau yang join. Karena saya memang tidak ada keuangan waktu itu. Kemudian saat dia presentasikan saya juga masih mikir. Besoknya langsung beliau mengajak saya ke pertemuan. Nah, di pertemuan itu saya berpikir, kalau seandainya saya terus berpikir tidak, maka saya jamin kedua anak saya akan menjadi tukang parkir seperti saya waktu itu. Nah, sehingga saya berpikir saya ikut deh. Pertama saya ikut mau nabung aja, Pak Pran. Jadi saya mau ikut nabungnya saja karena saya tidak mau masa depan anak saya seperti saya. Sehingga misan saya ini yang sekarang menjadi upline sponsor saya menawari saya, ini dah pakai 400.000 untuk pendaftaran pertamamu. Kapan saya ganti Pak? Saya bilang terserah lah, kapanpun Pak Tulus mau ganti. Akhirnya begitu beliau ngasih pinjam, saya bengong. Kemudian bulan depan saya mau nabung pakai apa? Dan saya kira-kira mau ganti uangnya pakai apa? Nah, sehingga besoknya saya ajak beliau untuk jalan, untuk mengajak saya presentasi karena saya tidak tahu apa-apa. Saya ajak beliau ke keluarga, saya ajak dengan berbagai macam penolakan, dan alhamdulillah di sana berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya 9 hari waktu itu mendapatkan elit 2 bagian. Di situ tepat 10 orang, 10 mitra saya dapatkan. Akhir terbayang 2 juta pertama saya waktu itu, kalau nggak salah 2.030.000 setelah pajak itu bonus saya waktu itu. Nah, sehingga saya pakai saya pakai membayar hutang saya yang 400 itu, dan sekaligus saya masukkan istri saya. Saya nekat, saya nambah nambah cambuk ya.
saya nekat nabungin istri, sehingga saya lebih harus giat lagi. Sehingga bulan kedua, bulan pertama itu saya hanya dapat double elite. Bulan kedua karena saya merasa ada genceran yang sedikit kencang, jadi bulan kedua itu saya lompat peringkat ke leader agensi, tepatnya di bulan Agustus. Juli saya masuk, Agustus saya leader agensi. Nah, di situ saya kebetulan istilahnya waktu itu ibu saya ditawarin istilahnya ngebang lah istilahnya ya Pak Pran ya. Kita ditawarin pinjam di bank, waktu itu dana kur. Nah, akhirnya saya nekat suruh ibu saya ambil, sehingga ibu saya dapat 2 nama waktu itu, saya ambil, dan itulah saatnya saya ambil pakai bangun rumah baru, di mana tempat saya parkir dulu kan rumah saya sewa. Saya sewa rumah, anak 2 kecil-kecil, laki-laki jagoan semua. Saya cuma tukang parkir, yang di mana tukang parkir ini 50.000 per minggu Pak Pran. Saya enggak parkir setiap hari. Soalnya waktu itu di rumah lama dekat pasar, dan pasarnya setiap sekali seminggu, setiap hari Kamis, sehingga 1 kali parkir itu 50.000 Pak Pran. Sehingga dalam 4 bulan, dalam 4 minggu, dalam 1 bulan itu 200.000. Kan nggak etis, kita diajak nabung 350, tapi penghasilan saya 200.000 per bulan. Anak 2, rumah saya sewa. Nah, dengan kenekatan saya, akhirnya 100% setelah saya dapatkan double elite di bulan pertama saya pandang 3i Network ini adalah masa depan saya. Sehingga di situ, 4 tahun saya bekerja di Bali, dalam hati saya selalu berkata, kayaknya saya tidak bakalan sukses di pekerjaan saya ini, di retail-retail ini. Dalam hati saya selalu bergumam seperti itu. Nah, tapi ketika saya masuk di 3i, hal-hal yang belum saya berani bayangkan saat saya menjadi karyawan di Bali ataupun merantau di Malaysia, tiba-tiba berani saya munculkan. Sampai waktu itu kalau tidak salah di akhir bulan Juli, baru nabung pertama saya gambar sebuah rumah. Sampai istri saya mengatakan, anak-anak, bapakmu sudah mulai gila. Mana ada uangnya buat bangun rumah? Saya ingat itu kata istri saya, karena saya lihatkan gambar. Dan ajaibnya, 3 bulan kemudian setelah itu, saya langsung nekat pinjam dana kur yang tadi saya maksudkan itu, bangun persis sama apa yang digambar saya. Sehingga istri saya, ternyata itu. Nah, lagi saya ditemukan dipertemukan dengan top-top leader yang ada di Lombok, yang ada di Bali. Dan kebetulan saat ini kami sedang berada di bawah jaringannya top leader kami di Lombok yang sangat-sangat semangatnya luar biasa. Tentu dalam hal ini goal agency kami, Bapak Sapruddin Ahmad. Saya ketika dipertemukan sama beliau, energi saya semakin tidak tertahankan untuk keluar, karena beliau mentransferkan energi yang luar biasa kepada saya mengimbangi dengan energi yang sangat luar biasa, dan hasilnya saat ini saya memandang 3i ini adalah satu-satunya masa depan saya, karena tidak ada alasan saya mundur. Ketika saya akan mundur, apakah akan saya balik menjadi tukang parkir, dan tentu anak istri saya tidak akan menikmati kehidupan seperti saat ini. Satu-satunya cara adalah hanya harus saya tetap bertahan dan semakin melaju di 3i ini. Itu Pak Frans. Oke, wah ini kita berikan aplaus dulu ya teman-teman ya atas semangatnya Pak Tulus nih, ketulusannya membakar semangat nih. Gila ya, jadi seorang berlatar belakang tukang parkir liar ya, ketemu 3i itu jadi motivator langsung loh teman-teman ya, luar biasa ya, motivator untuk diri sendiri dan keluarga tentunya ya, dan ketemu deh kendaraannya 3i. Nah Pak Tulus, apakah dulu Pak Tulus pernah berbisnis jaringan seperti ini atau mungkin ini adalah pengalaman pertama nih, kalau boleh tahu nih Pak? Kalau saya katakan, saya baru mengenal bisnis jaringan ini hanya pertama di 3i. Dan saya tidak pernah, saya tidak pernah tahu apa itu jaringan, apa itu network, saya betul-betul tidak pernah tahu Pak Frans. Oke, wah ini luar biasa ya. Jadi ini makin membuktikan bahwa 3i Network ini sesuatu yang simple, kita tidak katakan ini sesuatu yang mudah, semudah membalik telapak tangan, semua ada prosesnya, tetapi ini sesuatu yang sederhana, yang simple, sehingga sekalipun belum pernah ya menjalankan bisnis jaringan begitu, tapi terbukti di 3i Network ini bisa nih. Nah, kebiasaan dari Pak Tulus ini tentu ada rumus resepnya. Apa yang Pak Tulus lakukan dalam membangun karir bisa naik sampai dengan bronze agency? Apakah sama seperti Pak Abdul, yaitu hadir di pertemuan, undang orang ke pertemuan, begitu seterusnya, atau mungkin ada kiat-kiat lain yang belum dijelaskan? Gimana, Jadi, Pak? Ya betul sekali Pak Frans, saya sangat mengapresiasi bisnis ini karena
saya rasa bisnis ini adalah bisnis termudah yang pernah saya geluti. Artinya dari segi karyawan kah, dari segi apa, Ayuna, dari hal yang semua saya kerjakan, inilah bisnis termudah. Karena apa? Karena saat saya sebagai seorang tukang parkir, awal menjalankan bisnis ini, memang betul katanya Pak Fran, mudah-mudah tapi tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Di awal saya menjalankan bisnis ini, hampir 100% orang di kampung saya mencibirkan mulut. Karena apa? Seorang tukang parkir mau ngajak orang sukses kan nggak mungkin, Pak Fran. Nah, sehingga di situ saya mulai istilahnya sistemnya saya pakai racun nyamuk. Saya mengajak leader saya itu mencari sahabat kerabat saya yang ada di luar kampung saya. Saya mulai menunjukkan bukti dari luar. Nah, sehingga ketika saya mendapatkan orang-orang yang tepat saat itu, saya tidak bisa memotivasinya karena bisnis ini saya bisa simpulkan bisnis 3N Network ini adalah sebuah bisnis yang kita akan menaikkan taraf kemanusiaan taraf ke SDM, lebih pada SDM kita, SDM tim kita. Nah, sehingga waktu itu saya sendiri sebagai seorang tukang parkir bahkan saya ketemu sama kepala sekolah, ketemu sama guru-guru saya kan, jadi enggak seimbang menurut saya. Nah, tapi ketika saya ketemu orang-orang yang tepat ingin menjalankan bisnisnya, saya cuma satu hal, Pak Fran, karena saya ingat kata leader saya, ketika kamu tidak bisa memberikan motivasi, tidak bisa membakar timmu, tidak bisa membakar downline, ajak dia ketemu sama orang yang sudah mumpuni. Sehingga saat itu, ketika saya menemukan leader yang tepat, saya presentasikan, saya ketemu, mereka join, saya ajak langsung ketemu goal agensi saya waktu itu, Pak Sobrin Ahmad. Sehingga di situ saya cuma diam, saya ikut mendengarkan apa yang wejangan-wejangan yang beliau berikan kepada tim saya ikut belajar. Jadi kami belajar bersama. Artinya apa? Setiap saya menemukan calon cikal bakal leader itu, saya pertemukan dengan leader besar kami. Di situ leader besar yang akan menempanya. Nah, sehingga apa yang terjadi, seiring saya sering membawa leader ke Pak Saprudin Ahmad, saya ikut belajar di situ. Dan berlarut-larut terus terjadi. Akhirnya apa yang terjadi ketika saya menemukan orang yang tepat, saya dengan sendirinya mulai bisa membina tim, membina dalam arti saya berdua pertama rakor di rumah saya, waktu itu saya nyewa, saya berdua rakor, saya mulai belajar bicara, kemudian tetap saya rakor-rakor kecil, berdua, bertiga, Pak Frans ya, berdua, bertiga, saya mulai rakor-rakor, dan begitu sudah mulai banyak di teras rumah saya waktu itu, saya pindahkan ke rumahnya Pak Saprudin. Saya mulai mengajak mereka untuk lebih dalam lagi mengenal 3N Network ini. Jadi intinya di situ saya betul-betul pemahaman saya tentang memotivasi orang itu nol. Tetapi di sini tempat ajaibnya bisnis ini tidak kita bekerja sendiri. Sehingga kalau saya tidak bisa motivasi, saya ajak ke leader. Saya tidak bisa memberikan edukasi, saya ajak ke leader saya. Nah, di situ kita belajar bareng. Nah, sehingga apa yang terjadi? Karena meskipun saya belajar lebih dulu masuk dari downline saya menemukan downline saya dengan urutan di bawah 100. Sorry, lebih dari 100 orang. Saya mengclosing seorang mantan koperasi, waktu itu mantan pegawai koperasi, dan alhasil beliau menyalip saya menjadi bron. Karena saya memang sama-sama belajar. Nah, ketika saya ketemu beliau, saya ajak ke Pak Saprudin Ahmad, dan beliau menyalip saya langsung ke bron. Waktu itu beliau join 8 bulan. Beliau langsung naik ke bronze agensi. Saya disalip. Waktu itu saya masih leader agensi. Nah, sehingga apa yang terjadi di situ rasa syukur yang tak terhingga. Itu yang lebih lagi di bisnis ini. Kalau di luar sana misalkan bisnis konvensional kan, kalau kita disalip kita marah mungkin. Kita lebih banyak pelanggan, kita marah mungkin. Lebih banyak pelanggan orang. Tapi di sini saya berdoa, ketiga jaringan saya menyalip saya, Pak Frans. Langsung crown kalau begitu, Pak. Oke, menarik ya teman-teman ya. Jadi tadi tips yang pertama kan dari Pak Abdul kita dapat nih tentang pertemuan ya, undang anggota tim kita ke pertemuan. Dari Pak Tulus dapat lagi nih tips yang kedua, yaitu gunakan pihak ketiga, yaitu upline, supaya bisa ada postur ketika ketemu sama prospek ataupun prospek yang posisinya mungkin lebih tinggi daripada kita. Wah, dapat banyak ya malam hari ini nih teman-teman ya. Tinggal prakteknya ini kayak seperti apa nih. Oke, terus Pak Tulus di segmen yang terakhir nih, bolehlah kita masuk ke sesi puncak ya, di mana perubahan ya. Sebelum dan sesudah, tentu Pak Tulus ada sebuah cerita pendek mungkin yang menceritakan kisah nyata nih tentang perubahan itu sendiri ya. Dari yang sebelumnya seperti apa, lalu kemudian jadinya seperti apa. Mungkin ada yang mau ditampilkan gambarnya sekaligus diceritakan seperti apa? Ya, jadi awal sekali saya sebelum menjalankan bisnis ini, jadi keseharian saya
hanya sebagai seorang tukang parkir sekali seminggu. Dan selain hari saya parkir itu, saya pekerjaannya lepas. Artinya ketika ada ada orang yang mengajak saya untuk pergi ngangkat pupuk yang datang dari Surabaya, kan nanti ada toko pupuk yang di dekat rumah saya, itu saya ikuti. Nah, jadi ada usaha jagung orang, saya ikut mikul jagung. Jadi semua saya geluti, Pak, karena setiap hari Kamis saja saya parkir. Nah, jadi di situ orang melihat latar belakang saya. Jadi kalau saya jalankan bisnis ini nggak bakalan bisa, karena istilahnya orang akan memandang, saya tahu masa seorang Tulus pekerjaannya nggak jelas, rumah nyewa, masa depannya ya istilahnya madesu, masa depan suram sebelum Tria ini. Jadi orang nggak bakalan percaya, Pak Pran. Nah, tapi ketika sekarang ini, alhamdulillah, ketika saya menjalankan Tria sampai dengan kemarin-kemarin, nah saat ini kan kami di Lombok lagi terbentur dengan banyak sekali jenis money game. Boleh kita katakan banyak money game di sini. Dan kemanapun kita presentasi, pasti kita disamakan dengan hal seperti semacam itu. Tapi kita memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, pemahaman yang tepat pada masyarakat bahwa kita berbeda. Nah, jadi ketika kami pulang, orang kampung pun berkata, di saat ada beberapa money game kemarin yang collab, saya dipanggil. Tulus, gimana tentang bisnis kamu nggak ikut collab? Nah, jadi waktu itu saya sudah mulai, sudah mulai ada kelihatan hasilnya. Waktu itu kan orang pada nanya, bisnisnya si Tulus ini apa? Pekerjaannya kan nggak ada. Soalnya kan saya palingan ketika saya bantu tim, saya keluar. Saya jarang di rumah, saya jarang dilihat orang. Jadi dikirain diam aja di rumah. Nah, dia nggak kerja, diam aja di rumah. Kok bisa bangun rumah? Nah, jadi Tulus ini kerja apa? Nah, orang berkata seperti itu. Nah, sehingga ketika ada bisnis money game yang collab, saya ditanya oleh orang-orang, apa bisnismu itu nggak ikut collab? Nah, saya katakan ke mereka ketika rumah ini sudah berdiri, gini aja dah, kalau ada yang merasa tertipu dengan uang yang 350 setelah mendengar penjelasan saya, terus merasa tertipu, besok ketika uang 350 itu tertipu, dirasakan oleh kalian semua, silahkan angkat rumah sama tanah saya, tanda tangan Pak Lurah sama Pak Camat. Sampai saya berani berkata seperti itu, dan mereka dari semenjak itu semuanya balik arah. Ada yang dulu nasabah saya, mitra saya join 3 bulan, setelah saya ikut dikacau sama teman-teman di luaran sana, berhenti tiba-tiba hilang, mundur tanpa berita. Sekarang mulai datang balik, Kak Pran, bertanya, bisa enggak kita ikut balik? Bisa enggak kita ikut balik? Sehingga sekarang seolah-olah CAR ini adalah brand buat saya. Ketika orang mendengar, kamu kerja apa di CAR gitu kan, orang masyarakat lebih mengenalnya CAR. Oh, sama ya seperti yang di Tulus itu. Nah, jadi ketika orang menyebut CAR, orang akan menyebut saya. Nah, seperti itu Pak Pran yang terjadi saat ini. Dan alhamdulillah sekarang orang-orang lebih melihat ke bukti. Oke, karena orang melihat buktinya, loh, Tulus ini kerja apa. Nah, jadi sekarang Pak Pran lebih anehnya. Dulu kan orang memandang kita ya sedikit melakukan sebelah mata, tapi sekarang ketika saya keluar, kan saya jarang keluar. Jarang kelihatan di kampung. Jadi biasanya saya pulang dari rumah presentasi, rumah prospek itu, kadang rumah tim, itu jam 1 malam, Pak Pram, jam 2 malam. Pernah bulan puasa kemarin itu, di bulan puasa kemarin jam 3, saya makan sahur di rumah tim. Nah, jadi kalau siangnya saya jarang kelihatan, sehingga ketika saya keluar, tiba-tiba ada hasil, orang keluar, bos CAR sudah mulai lewat nih. Selamat siang bos CAR. Nah, hal-hal seperti itu, dan itu saya mengaminkan Pak Fran. Saya tahu. Setiap ada perubahan dalam hidup kita kan pasti ada dua istilahnya reaksi. Ada orang negatif dan ada orang positif. Ketika ada orang positif, kita aminkan saja. Ketika ada orang negatif, ya biarkan saja lah. Nanti kan akan bukti yang berbicara Pak Frans. Ya, itu Pak Frans. Oke, baik Pak Tulus. Ada satu gambar yang mungkin kita akan tampilkan dan Pak Tulus bisa ceritakan tentang arti dari gambar ini. Boleh dikeluarkan gambarnya Pak Sandy? Ya, nah, jadi ini adalah bukti perjuangan saya teman-teman dan Pak Frans ya. Jadi di situ awal saya jalankan bisnis ini, saya berada di titik terendah saya, di mana rumah saya sewa, dan rumah yang saya sewa itu Pak Frans sangat tidak layak huni. Bisa Pak Frans saksikan bersama teman-teman, itu ada tulisan V4 3i Networks. Nah, di situ saya sewa, terasnya hampir roboh, dan kalau musim hujan Pak Frans mungkin orang bahagia Pak Frans, saya musim hujan, tapi saya menangis Pak Frans. Ya. Suatu saat nanti saya akan tampilkan videonya rumah ini, karena di setiap kamar, di setiap ruangan, bukan hujan lagi Pak Fran, tapi banjir. Termasuk di kamar saya.
satu-satunya yang tidak bocor hanya di kamar bapak saya yang saat itu lagi stroke. Nah, saya tempatkan beliau di ruangan yang tidak ada bocorannya karena beliau sakit. Dan saya tinggal sama bapak saya. Bapak saya kurang sehat karena stroke ya. Nah, ini rumah Pak Fran, luas tanahnya 3 are loh. Bersama dengan rumah ini. Ini rumah saya dulu Pak Fran. Jadi rumah ini rumah saya dulu tapi dijual. Dijual sama bapak saya waktu saya mau mencoba di Angkatan Udara dulu kan. Dijual. Dan itu yang kami sewa lagi. Sangat sakit rasanya. Rumah kita tapi kita sewa lagi Pak Pran. Nah, dan rumah ini tidak ada tempatnya bagus atapnya. Sehingga kalau hujan, saya harus bangun. Pernah hujan di tengah malam wajib saya terjaga Pak Pran. Nah, ketika tengah malam itu wajib saya terjaga kalau hujan. Karena Pak, saya akan melipat setengah kasur di kamar saya. Di lipatannya itu saya nyender. Nah, di kasur yang tidak terlipat itu ada anak dan 2 istri saya. Ada istri dan 2 anak saya. Nah, jadi di situ ada istri saya dan 2 anak saya, Pak Pran, yang saya lipat di kasur itu supaya tidak kena air hujan. Artinya saya diam. Kalau subuh hujannya berhenti, maka subuh saya mulai membuka kasur itu supaya anak dan istri saya tidak kena sama titisan air hujan. Setiap malam hujan seperti itu. Pernah terjadi sampai 1 bulan penuh hujan. Saat itu yang saya. Nah, dari malam itu saya mulai merenung. Masa selanjutnya hidup saya akan seperti ini? Dan apa yang terjadi ketika waktu itu saya nekat. Soalnya orang-orang semua sudah mulai ada perubahan. Akhirnya saya membuat cambuk. Oke lah, saya belajar ambil sepeda motor. Begitu saya kenal 3i ini, sepeda motor ini keluar dan murni masih saya parkir dan masih tinggal di rumah ini, saya ambil sepeda motor. Dan sepeda motor ini 1,5 tahun lunas dari hasil 3i Network saya. Nah, kemudian begitu saya 3i Network ini saya geluti, dengan berposisi leader agensi, saya janjikan ke ibu saya, silahkan ambil dana bank yang ibu dijanjikan oleh oleh pelayan bank itu, kita ambil 2 nama. Dan saya ambil 2 nama bank waktu itu 50 juta Pak Frans. Saya mulai membangun rumah dan tepat di tanggal 26 bulan Desember 2020 rumah ini baru jadi seperti yang tampil di layar. Ini saya rasa belum sepenuhnya jadi Pak Frans, tapi asalkan kami bisa tidur nyenyak, tidak terbangun lagi tengah malam gitu loh Pak Frans. Nah, inilah sekelumit hasil saya Pak Frans. Luar biasa ya teman-teman, kita kasih applause buat Pak Tulus ya. Dahsyat sekali perjuangannya. Before and after ya, rumah sebelum dan sesudahnya ini luar biasa. Sampai lipat-lipat kasur segala. Baik, Pak Tulus, sayang sekali segmen kita sudah selesai, durasinya sangat terbatas, tapi apa yang sudah Pak Tulus ceritakan ya, terutama di segmen terakhir tadi, rasa-rasanya sudah lebih daripada cukup membakar semangat daripada teman-teman semua ya. Nah, ketulusan seorang Pak Tulusnya nyampe nih ke teman-teman di tempat dimanapun berada ya. Baik, Pak Tulus, saya kasih kesempatan sedikit lagi deh closing statement ya, 30 detik saja apa yang Pak Tulus mau sampaikan kalimat penutup di akhir acara ini. Oke, mikrofonnya boleh dicek lagi? Ya, silakan. Oke. Baik teman-teman 3i dimanapun Anda berada, satu hal yang sekali lagi saya katakan, jangan pernah takut dengan apapun keadaan kita saat ini. Kita mau jadi tukang parkir, kita mau jadi pengangguran, kita mau jadi terserah apa saja. Meskipun saat ini kita berada di titik terendah, tapi titik terendah itu akan kita jadikan sebagai dasar untuk kita melesat lebih jauh. Ibarat anak panah. Anak panah itu akan semakin melesat ke jauh ketika kita dengan sekuatnya menarik ke arah yang paling belakang. Dan begitu kita lepas, maka anak panah itu akan meluncur sejauh mungkin. Nah, artinya teman-teman, apapun yang terjadi dengan kondisi kita saat ini, jangan pernah takut. Teruslah bergerak. Karena apa? Semua manusia 100% memiliki kemampuan. Hanya saja orang tidak mau memiliki yang namanya keinginan atau kemauan itu. Nah, jadinya satu hal yang harus kita ingat. Jangan pernah takut dengan kegagalan. Yang dimana ketika Anda saja belum pernah ingin mencobanya, ingin saja untuk mencobanya tidak. Jadi jangan pernah takut untuk kegagalan. Jadi kita bergerak, bangkit, lalu kita berlari bersama-sama. Apalagi di bisnis ini adalah bisnis yang sangat bisa kita andalkan untuk jangka panjang.
Sekali lagi, jangan takut bergerak, kita teruslah berjuang untuk keluarga tercinta kita. Terima kasih, sahabat 3E dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua yang ada di layar handphone saat ini, yang ada sekitar 200, hampir 300 partisipasi saat ini, mudah-mudahan kita semua sukses dan diberikan keberlimpahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, terima kasih Pak Tulus, sampai ketemu lagi.